Perjalanan kasus Indra Kents kini divonis 10 tahun buih hingga aset yang disita negara. Indra Kesuma alias Indra Kents divonis 10 tahun penjara dan denda sebesar 5 miliar terkait kasus penipuan dan pencucian lewat aplikasi Binomo. Diketahui, kasus penipuan ini berawal dari laporan korban yang berujung Indra ditetapkan menjadi tersangka dan hingga kini mendekam di penjara. Korban penipuan yang dilakukan Indra Kents bersama tersangka lainnya dalam investasi bodong melalui aplikasi Binomo mencapai 114 orang dengan total kerugian mencapai 83 miliar. Kabar terbaru, aset Indra diputuskan jadi milik negara hingga membuat korban Binomo nangis histeris. Simak perjalanan kasus Indra Kents berikut ini. Yang pertama, dilaporkan ke polisi. Pada 3 Februari 2022 lalu, 8 orang yang mengaku korban Binomo melaporkan Indra Kents ke polisi. Mereka mengaku rugi 2,4 miliar. Ketika itu Indra Kents dikenakan pasal perjudian online, penipuan, dan pencucian uang. Yang kedua, diperiksa dan ditahan. Setelah ada laporan tersebut, Indra Kents dipanggil ke kepolisian untuk diperiksa. Setelah absen dengan alasan berobat di Turki, Indra Kents akhirnya memenuhi panggilan Bareskrim Polri pada Kamis 24 Februari 2022. Usai diperiksa selama 7 jam, Indra Kents ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian ditahan. Indra Kents dijerat pasal berlapis, yakni penipuan dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Yang ketiga, aset disita. Aset Indra Kents senilai 57,2 miliar disita pihak kepolisian. Sederet aset Indra Kents yang disita diantaranya barang bukti dokumen bukti setor dan tarif rekening korban, akun YouTube dan email, video konten YouTube, handphone, kendaraan Tesla, kendaraan Ferrari, tanah bangunan di Deli Serdang, Sumatera Utara, hingga rumah di Medan Timur. Ketika itu polisi juga menelusuri aset Indra Kents lainnya seperti mobil mewah hingga jam tangan mewah. Rekening Indra Kents senilai 1,8 miliar pun ikut diblokir. Yang keempat, didakwa penipuan dan pencucian uang. Indra Kents selalu didakwa melakukan penipuan dan pencucian uang di Pengadilan Negeri Tangerang. Jaksa mengungkap, Indra Kents mulanya mengadakan permainan di aplikasi Binomo dan mengabarkan permainan itu lewat konten video YouTube. Tertarik setelah melihat konten Indra Kents, para korban langsung berdatangan mendaftar dan bergabung pada permainan Binomo. Disebutkan jaksa, Indra Kents selaku afiliator Binomo telah menyebarkan informasi berupa video yang membuat korban ikut permainan bermuatan perjudian. Disebutkan juga, Indra Kents mendapatkan keuntungan besar saat para pemain kalah atau menang. Selain itu, Indra Kents membuat para korban seolah-olah sedang mengikuti trading, padahal Binomo tidak memiliki izin dari Bapepti. Akibat perbuatan Indra Kents, para trader Binomo pun mengalami kerugian mencapai 83 miliar. Yang kelima, dituntut 15 tahun penjara. Indra Kents dituntut 15 tahun penjara dan dengan denda 10 miliar dalam kasus Binomo. Jika denda tidak dibayarkan, maka dapat diganti dengan pidana selama 12 bulan penjara. Yang keenam, divonis 10 tahun penjara. Namun nyatanya, majelis hakim menjatuhkan vonis lebih ringan pada Indra Kents, yakni 10 tahun penjara dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Tangerang pada Senin 14 November 2022 kemarin. Ia juga divonis membayar denda sebesar 5 miliar yang bila tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama 10 bulan. Dan yang terakhir, aset disita negara. Dalam putusannya, majelis hakim memerintahkan barang bukti hasil tindak pidana kejahatan atau aset Indra Kents harus disita untuk negara.
Hal tersebut dilakukan sebagai edukasi agar semua pihak tidak terlibat judi. Namun, keputusan hakim ini membuat korban binomo menangis histeris. Korban merasa sangat kecewa karena kerugian yang diakibatkan Indra Kents tidak bisa kembali ke tangan mereka.